Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang konflik Cina dan Taiwan, serta apa dampaknya bagi Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu, isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar di seluruh dunia. Dan kita akan mencoba untuk memahami dan menjelaskan konflik ini dengan ringkas dan sederhana. Maka tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Konflik Cina dan Taiwan telah dimulai ketika Tiongkok atau Cina sedang dilanda perang sipil selama 4 tahun, yaitu antara tahun 1945 sampai tahun 1949. Pihak yang berperang dalam perang sipil ini ada dua kubu, yaitu kubu nasionalis atau Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan kubu komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Perang ini telah menewaskan 6-8 juta jiwa dan menghancurkan perekonomian Cina. Pada akhirnya, pihak komunis berhasil memenangkan perang sipil ini dan memaksa pihak Kuomintang untuk mundur ke Pulau Formosa atau Taiwan sekarang. Pihak komunis kemudian mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949 dan pihak Kuomintang mendirikan negara Taiwan pada tahun yang sama. Kedua pihak mengklaim sebagai pemerintah Cina yang sah dan bersaing untuk mendapatkan pengakuan internasional. Amerika Serikat kemudian mengakui Partai Komunis Cina sebagai pemerintah Cina yang sah, sehingga mendorong pihak komunis untuk melakukan kebijakan unifikasi dengan Taiwan, di mana mereka menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatan negaranya. Namun, Amerika Serikat memperingatkan Cina, dalam hal ini pihak komunis Cina, agar mereka tidak melakukan penyerangan ke Taiwan untuk mendukung kebijakan unifikasinya, karena jika Cina berani menyerang Taiwan, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya akan datang untuk mempertahankan Taiwan. Nah, kebijakan Amerika Serikat ini kemudian dikenal dengan strategic ambiguity dan menjadikan Taiwan sebagai status quo. Lalu, apa sebenarnya yang diperebutkan dalam konflik ini? Sebelumnya, kita sudah tahu tentang sejarah singkat antara Cina dengan Taiwan. Namun ada hal yang lebih penting dan juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam konflik ini, yaitu masalah geopolitik. Seperti yang kita tahu, Cina dan Taiwan adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, gas alam, dan perikanan, serta menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Menurut data dari CFR Global Conflict Tracker, total minyak bumi dan gas alam yang ditemukan di wilayah Laut Cina Selatan itu mencapai 11 miliar barel dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang masih belum dieksplorasi. Selain itu, Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia, di mana sekitar 40% dari total perdagangan gas alam cair di seluruh dunia melewati kawasan ini. Total nilai perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan itu mencapai 3,7 triliun US dollar pada tahun 2016. Maka dengan potensi yang begitu besar ini, tak heran jika Cina berupaya untuk mengklaim secara total seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan 9 dash line, di mana mereka menganggap Laut Cina Selatan itu sebagai wilayah tradisional memancing bagi nelayan-nelayan Tiongkok sejak zaman dinasti Tang. Kemudian mereka juga telah membangun pangkalan-pangkalan militer
di Kepulauan Spratly dan Paracel yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia, walaupun cuma menyerempet di bagian zona ekonomi eksklusif kita. Nah, dalam hal ini Taiwan itu menjadi penghalang besar bagi dominasi Cina untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan karena Taiwan adalah negara kepulauan atau negara pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan memiliki akses yang lebih besar ke wilayah tersebut. Selain itu, Taiwan merupakan salah satu produsen semikonduktor atau microchip terbaik di dunia melalui TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, semikonduktor atau chip yang kita kenal itu sangat penting untuk operasionalisasi bagi perangkat-perangkat elektronik yang kita gunakan seperti HP, laptop, bahkan mobil listrik kita semuanya membutuhkan chip dan itu kebanyakan diproduksi di Taiwan. Nah, dengan potensi yang dimiliki Taiwan, maka Cina beranggapan kalau mereka bisa menguasai Taiwan, maka mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi dan pertahanan yang sangat besar untuk mendominasi wilayah Laut Cina Selatan. Taiwan menolak dengan tegas rencana dan ambisi Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan dengan terlebih dahulu melakukan unifikasi dengan Taiwan. Taiwan sendiri menganggap dirinya berbeda dengan etnis Cina yang ada di daratan Cina saat ini, dan mereka juga terus memperkuat hubungan dengan pihak Amerika Serikat. Bahkan Ketua DPR Amerika Serikat, yaitu Nancy Pelosi, itu juga datang berkunjung ke Taiwan untuk memperkuat komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan Taiwan jika sewaktu-waktu diserang oleh Cina. Cina memprotes keras kunjungan Nancy Pelosi ini karena menganggap sebagai bentuk pelanggaran atas status quo yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Cina kemudian menggelar latihan militer besar-besaran untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya Taiwan dan Amerika Serikat, bahwa mereka dapat menyerang Taiwan kapan saja dan di mana saja dengan kekuatan militer mereka yang besar. Hal ini kemudian memicu ketegangan yang tinggi antara Cina dengan Taiwan dan Cina dengan Amerika Serikat. Dan ketegangan ini diperkirakan dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian global, khususnya kepada Indonesia. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia jika konflik Cina-Taiwan ini berubah menjadi perang terbuka? Seperti yang kita ketahui, bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah paling sibuk yang ada di dunia. Kita juga sudah tahu bahwa nilai perdagangan yang ada di wilayah Laut Cina Selatan itu mencapai 3,7 triliun US dollar. Kemudian juga terdapat cadangan minyak dan gas alam dan juga perikanan yang sangat besar di kawasan tersebut. Jika perang terjadi, maka dikhawatirkan perekonomian dan perdagangan global akan terhenti, dan hal itu akan menimbulkan kesulitan dan juga krisis ekonomi bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Kita juga tahu bahwa Indonesia banyak mengimpor produk dari Cina dan Taiwan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan Cina misalnya, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Cina di tahun 2019 itu mencapai 1,1 triliun US dollar atau sekitar 17.033 kuadriliun rupiah dalam 9 tahun terakhir. Kemudian kita juga mengimpor banyak perangkat elektronik khususnya semikonduktor dan chip dari Taiwan. Nilai perdagangan sekitar 8,26 miliar US dollar. Nah, kalau misalnya
konflik Cina dan Taiwan ini benar-benar berubah menjadi perang terbuka, maka Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya bahan pangan dan juga barang-barang elektronik, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan hyperinflasi di Indonesia karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terputusnya akses ke barang-barang tersebut akan menjadikannya sebagai barang langka. Nah, jika kondisi itu atau krisis ekonomi dan hyperinflasi terjadi, maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pengangguran dan kemiskinan akan menyebar dengan merajalela dan menjadi lebih besar di masyarakat kita. Hal ini akan menyebabkan terjadinya demonstrasi dan kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia dan menyebabkan kondisi dalam negeri Indonesia menjadi kacau dan tidak stabil. Oleh karena itu, konflik Cina-Taiwan harus diselesaikan dengan negosiasi damai supaya tidak bukan memiliki sih, lebih tepatnya tidak memberikan imbas yang kuat terhadap perekonomian Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe dengan menekan tombol notifikasi yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa untuk memberikan komentar agar channel ini bisa memberikan perkembangan yang lebih bagus. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.